upgrade terus teman-teman. Di jari Plawi Chess selalu memberikan pertandingan spektakuler yang patut kita pelajari. Kali ini Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura. Opening 3 kuda. Bagaimana langkah ini bisa kita pakai saat bermain nanti? Siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di jari Plawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Oh ya teman-teman, pertandingan ini berlangsung pada Speed Chess Championship 2023. Selamat menyaksikan. Di sini Magnus Carlsen memegang buah putih dan dia memulai pion E4. Hikaru Nakamura pion E5. Putih kuda ke F3, hitam kuda ke C6. Pengembangan kuda ke C3 terlihat opening 3 kuda di papan. Pion dimajukan ke G6, di sini stance defense oleh hitam. Langkah pion D4 dibalas pemukulan pion dan disambut oleh kuda. Kita melihat teman-teman, gajah Fianchetto telah ditapkan oleh Hikaru Nakamura dan Magnus menempatkan gajah ke E3, lalu kuda ke E7. Menteri dinaikkan ke D2. Hikaru pion D6 mempersilahkan gajah untuk bisa memasuki diagonal. Putih rokade sayap raja. Hitam pion H6 menghambat pergerakan gajah ke G5. Pelajaran apa yang dapat kita ambil teman-teman di opening 3 kuda ini? Terlihat hitam dan putih lebih mengarahkan perwiranya untuk saling menyerang. Di sini terlihat masing-masing perwira berada di lini center. Hikaru juga belum menentukan rokade sayap raja atau rokade sayap menteri. Magnus Carlsen menegaskan pertukaran perwira. Setelah kuda menyambutnya, kembali, dia menempatkan kuda ke D5. Pion A6 menghambat pergerakan gajah petak putih, Magnus Carlsen. Pion F4 dimainkan, mencoba menyerang dari sayap menteri. Lalu hitam, rokade sayap menteri. Inilah kelebihan dari Grandmaster teman-teman. Terlihat gajahnya tidak berfungsi di E2, manuver yang sangat cantik ke F3 melindungi kudanya. Hitam menggeser raja ke B8, lalu putih di sini mencoba hal yang sama, raja ke B1. Hitam benteng ke jalur E. Magnus Carlsen menurunkan gajahnya. Tujuannya jelas, mungkin bisa menteri ke E3 dan nantinya bisa ke A7. Atau Magnus juga mempersilapkan untuk benteng ke E3 yang nantinya ke B3, mengepin posisi raja hitam. Balasan dari Hikaru Nakamura dengan kondisi seperti ini. Teman-teman bisa melihat benteng digeser lagi ke jalur C. Dan kali ini Magnus gajah ke H4. Hitam mencoba alternatif penempatan kuda ke D4, tetapi Magnus langsung mengajak pertukaran perwira. Setelah gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, kembali 2 perwira telah disederhanakan. Ini giliran pion yang menyambut kuda. Terlihat pion bertumpuk di jalur F, tapi ini bukanlah hambatan bagi Magnus. Hikaru Nakamura mengambil keuntungan, memakan pion dan tempo skak raja bergeser. Karena apa teman-teman? Tidak akan mungkin dipukul, karena menteri juga tempo skak akan mendapatkan gajah tersebut. Magnus Carlsen melihat ini. Maka dari itu, dia tidak memukul gajah, tetapi menggeser raja ke C1. Hikaru Nakamura menarik kembali gajahnya, menempatkan ke E6. Magnus Carlsen pion H4. Hitam menteri ke D5. Magnus mengajak pertukaran menteri. Ditolak. Menteri bergeser ke A5. Kembali Magnus mengajak pertukaran. Kali ini menteri dijauhkan ke H5. Magnus Carlsen pion B3. Lalu hitam menggeser rajanya kembali
ke A8. Putih, raja ke B2. Menteri ditempatkan kembali oleh Hikaru Nakamura ke B5. Di sini ada pancingan kecil teman-teman. Pion H5 dimainkan. Hikaru Nakamura menyambutnya dengan menteri. Putih menempatkan benteng, mengancam menteri. Menteri kembali berlari ke B5. Magnus Carlsen langsung memukul pion yang ada di H6. Terlihat sangat rapi yang dilakukan oleh kedua pemain teman-teman. Bagaimana rajanya sama-sama safety. Walaupun bisa kasat mata, hitam lebih unggul di sini. Pion A5 dimainkan. Benteng bergeser ke G1 yang nantinya bisa ke G5. Jelas terlihat setelah hitam pion B6, lalu putih mengancam menteri. Hikaru Nakamura menutupnya dengan pion J5, lalu putih benteng ke H2. Hitam pion A4 mengajak pertukaran, tetapi diabaikan begitu saja. Penempatan benteng ke D2, Hikaru Nakamura pukul pion dan putih juga pukul pion. Raja kembali naik ke B7. Benteng memukul pion. Tetapi ada langkah baik, kenapa tidak Hikaru Nakamura menjaga pionnya? Bisa saja penempatan benteng ke C6 melindungi pion. Hal ini tidak diambil ya teman-teman. Dia lebih menempatkan raja ke B7 dan Magnus Carlsen mengambil keuntungan ini, memukul pion dengan benteng. Hikaru Nakamura penempatan benteng ke A8. Magnus Carlsen pion F5 mengancam gajah. Sangat brilian yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura, membiarkan gajah menempatkan menteri ke F1. Tujuannya sangat jelas. Magnus Carlsen mengabaikan itu. Tetapi kesalahan yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura, penempatan benteng ke A1. Nanti kita pelajari teman-teman, langkah apa yang terbaik dengan kondisi seperti ini. Permainan berlanjut, Magnus menteri ke C2. Lalu hitam, penempatan kembali, benteng ke A8. Bisa dibilang langkah blunder, karena apa teman-teman? Kita akan pelajari setelah pertandingan ini usai. Tempo skak dilakukan oleh Magnus, raja naik ke C6. Langkah brilian, putih memukul pion dengan benteng. Kali ini, wajib dipukul benteng dengan pion. Kembali teman-teman, pengorbanan yang diberikan oleh Magnus Carlsen, dan raja pun memakannya. Tempo skak, menteri pukul pion. Inilah yang diinginkan oleh Magnus Carlsen setelah mengorbankan bentengnya agar dapat membuka serangan yang sangat brutal karena menteri hitam tidak dapat menjaga rajanya. Tempo skak kembali. Apa yang bisa dilakukan oleh hitam dengan kondisi seperti ini? Raja naik ke A7. Jelas teman-teman. Tempo skak kembali oleh gajah. Ada dua langkah. Raja bisa ke B8. Tempo skak. Dan di sini raja ke B7. Tempo skak kembali. Satu pilihan ke A6. Kembali skak dan raja ke A5. Skakmat. Magnus Carlsen selesai teman-teman. Tapi coba kita lihat teman-teman. Mungkin kalian berpikir raja bisa menghindar pada saat gajah tempo skak. Beranggapan ke A6 bukan ke B8. Maka kematian semakin cepat teman-teman. Langsung menteri ke C6, skak. Raja ke A5, skakmat. Luar biasa langkah yang dilakukan oleh Magnus Carlsen, langkah taktikal yang sangat brutal. Coba kita perhatikan kesalahan dari Hikaru Nakamura. Seharusnya dia mendapatkan kesempatan teman-teman. Setelah Magnus memukul gajah dengan pion, dia seharusnya bisa menempatkan menteri ke A1, skak. Satu langkah, raja hanya bisa ke C2. Datang skak benteng ke A2. Raja ke D3, kembali skak. Dan di sini ada dua pilihan untuk putih, raja ke C4, menteri pukul benteng. Unggul kualitas untuk hitam. Apabila raja ke E3, kembali tempo skak terlebih dahulu. Setelah raja ke F4, tempo skak sekaligus memakan benteng.
dan akan memakan pion yang ada di E6. Hitam sangat unggul. Kita dapat pelajari teman-teman, walaupun sekelas Grandmaster, tetapi tetap saja ada langkah blunder. Ambil pelajaran penting dari jalannya pertandingan ini. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Ucapan terima kasih dari kalian hanya cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.